وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرامة وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العليم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى مؤلف صاحب الكتاب الشيخ الإمام المفسر جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشيخ الإمام المفسر جلال الدين عبد الرحمن المحلي نفعنا الله بهما وببركاتهما في الدين والدنيا والآخرة وآلهما ومشايخنا وأصولنا وأحبائنا كافة وأصحاب الكتب التي قرأناها وبفتوح العلم والحكمة أن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba ay furida alaikumus siyam. Hai orang-orang yang beriman, kutiba ditetapkan, ay furida diwajibkan alaikum pada kalian asyamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum minal umami, sebagaimana diwajibkan
atas orang-orang yang beriman sebelum kalian dari umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, niscaya kalian akan menjadi orang yang takut al-ma'asi, ya, untuk melakukan kemaksiatan, kedurhakaan. Fa innahu, sesungguhnya as-saum yuksiru syahwata, dapat mematahkan syahwat, allati hiya mabda'uha, yang syahwat itu adalah awal permulaan dari kedurhakaan. Jadi puasa itu menjaga syahwat. Yang dimaksud syahwat bukan cuma syahwat libido, bukan cuma biologi, ya. Semua yang jadi keinginan manusia itu namanya syahwat. Mau makan, mau minum, mau mandi, mau berkeluarga, mau ini dan itu namanya syahwat. Nah, dia itu syahwat itu liar, ya, tidak bisa dikendalikan kalau tidak dimanage, ya, dari awal. Cara memanage itu adalah dengan berpuasa. Jadi kalau syahwatnya biasa ditekan dengan berpuasa, maka syahwat itu hidup tetapi tidak ngawur. Ya, jadi fa'innahu yuksiru syahwatan lati hiya mabda'uha. Sungguhnya puasa itu dapat mematahkan syahwat. Jadi tidak bisa berkembang. Yang syahwat itu merupakan awal mula dari kedurhakaan. Kalau ditanya bagaimana kok syahwat itu menjadi permulaan, orang yang korupsi itu dia ngambil uang punya rakyat Indonesia, itu pasti sebabnya syahwat. Jadi kemauan dia membeli ini, membeli itu, menguasai ini, mengisi itu syahwat. Sekarang ini ada orang salah sedikit dibunuh, salah sedikit dibunuh. Dan pembunuhan sekarang itu tidak dibunuh saja, tapi dimutilasi. Ini sebuah perkembangan yang sangat memilukan. Coba lihat, apa awalnya? Nafsu. Ya, dia sebagai seorang pekerja tapi tidak diberi honor. Sebagai pekerja tapi tidak diberikan penghormatan. Nah, sebagai manusia itu punya keinginan. Nah, keinginan itu namanya syahwat dalam bahasa Al-Quran. Jadi semua kesalahan yang ada di bumi itu awalnya itu keinginan pribadi, ya. Nah, suruh puasa, maka dia bisa mengendalikannya. Ayyaman ma'dudat. Ayyama yaitu hari-hari, nusiba bisyam, dibaca dinasabkan itu dengan lafaz asyam, ya. Ai bisumu mikdaran, ya, maknanya berpuasalah kalian muqaddaran, ayyaman ai muqaddaran, artinya hari-hari yang ditentukan. Muqaddar, ma'dudat, ya, itu ma'dudat diartikan ai qalailah, ya, dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang pendek. Au muaqqatatin, atau ma'dudat itu maknanya waktu-waktu yang ditentukan. Jadi tidak ada wajib puasa kecuali di Ramadan. Dan Ramadan berpuasa itu sedikit. Jadi 30 hari dari 360 hari
itu sedikit, cuma berapa persen. Ya. Biada di maklumin, ya, dengan bilangan yang sudah ditentukan, wahya Ramadan, ya, yaitu bulan Ramadan, kama sayati, sebagaimana nanti akan datang, ya, bayan penjelasannya. Wa qallalahu, dan Allah menyedikitkan puasa, tashkilan alal mukallafina, agar menjadi mudah bagi orang yang berkewajiban. Allah berkewajiban supaya mudah, supaya gampang. 360 hari suruh puasanya cuma 30 hari. Pendek. Ya, tashkilan alal mukallafin. Faman kana minkum, maka barang siapa di antara kalian aina syuhudahu, ketika dia menyaksikan, ya, maridam, dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan bepergian, ay musafiran safaral qasri, artinya bepergian yang dapat mengosorkan sholat, memendekkan sholat. Jadi 83 kilometer itu kalau ulama-ulama Irak itu seperti apa? Muhammad Amin Al-Qurdi mengatakan itu cuma 83 kilometer. Tapi kalau dari kitab-kitab yang lain, yang Hashimi itu mengatakan 87 kilometer, digenapkan menjadi 90 kilometer. Itu yang safarul qasrinya, safar yang bisa memendekkan sholat. Jadi barang siapa di antara kalian pergi jauh sampai 90 kilometer, wa ajhadahu sawmu fil halaini fa'aftara, ya, dan menguasai dirinya oleh puasa dalam keadaan dua hal itu, sakit atau bepergian jauh. Fa'iddatun, ya, maka dihitung, ya, ai fa'alaihi iddatu ma'aftara, wajib baginya menghitung ma'aftara, hari-hari yang dia berbuka puasa, min ayyamin ukhar, ya, untuk dilakukan pada hari-hari yang lain, yasumuha badalahu, yang ia berpuasa sebagai penggantinya puasa Ramadan. Ini menarik. Istilah yang dikenal dalam ulama fikih, apabila pekerjaan ibadah, ya, dilakukan pada waktunya, seperti tadi bapak-bapak sholat maghrib, itu disebutnya adaan. Tapi kalau sekarang kita ini baru ingat belum sholat subuh tadi, maka sholat subuh yang dikerjakan bukan pada waktunya, qadha. Itu istilah ulama. Ada orang yang nggak suka dengan baca fikih itu. Dia mengatakan cukup kita mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Hadis, sudah, nggak perlu lagi, karena fikih hanya berlaku pada masanya saja. Lagi mana ada itu mengkodok, itu tidak dikenal di dalam Al-Quran. Ini tadi ini orang yang sakit, orang yang bepergian jauh, tidak kuat berpuasa, fa'idatu min ayyamin ukhra, membayar pada waktu yang lain, itu terminologi itu namanya mengkodok. Tapi tidak ada teksnya kata kodokan lahu, itu mengkodok bagi Ramadan itu nggak ada, ya, nggak ada. Sehingga mereka mengatakan kalau
dari 13 tahun atau mulai menstruasi, mulai mimpi basah, meninggalkan sholat, nggak perlu mengkodok sholat karena tidak dikenal ya mengkodok sholat ya. Nah ini repot ya kalau kita berhadapan kepada orang yang punya anggapan yang ini tidak digunakan kata kodokan, tetapi terminologinya kodokan. Setiap sesuatu yang dikerjakan bukan pada tempatnya namanya mengkodok. Walaupun istilahnya itu dibuat oleh ulama. Fa'iddatu min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Ini lah ada tambahan allazina itu dalam kurung itu ayat yutiqunahu itu adalah la ini di sini mentakdirkan kata la karena atau yutiku itu maknanya mampu. Jadi kalau la yutikunahu maknanya tidak mampu. Ini nanti ada bahasan sendiri. Jadi walal ladzina la yutikunahu. Dan orang-orang yang tidak mampu itu tadi puasa. Likibarin karena sudah tua. Au maradin karena sakit. Layur yaburuhu yang tidak diharapkan kesembuhannya. Sudah pikir, sudah terlalu tua itu layur yaburuhu yang tidak bisa diharapkan. Layutikun tidak mampu. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun iya ta'amu miskin. Fidyatun yajibu alaihimut ta'a. Fidyatun wajib baginya membayar fidyah. Ya, membayar fidyah, denda. Ia ta'amu miskin yaitu memberi makan satu orang miskin. Jadi satu hari ya, satu hari maka dia memberi makan satu orang. Ini ulama-ulama tafsir ketika dia mentakdirkan kata la ya, mentakdirkan kata la itu likibarin wa maradin karena tua dan karena sakit. Tidak termasuk orang yang musafir. Tidak ada sini. Ini harus diperhatikan. Walau ayatnya disebutkan maridan au ala safarin dua, tetapi wa alal ladzina la yutiqunahu itu fidyatu ta'amu miskin itu likibarin wa maradin. Orang tua dan orang yang sakit tidak kuat. Ini maknanya gini, bapak-bapak nih yang masih kuat puasa, kalau boleh ini ya, dan ini maknanya dua, artinya safarin wa maradin, milih mana puasa satu hari apa kasih makan orang nasi box 20.000, milih mana? Halo, lebih milih mana kalau diartikan bahwa ayat ini dua-duanya orang sakit sama orang yang mau pergian. Orang kita mau pergian nih, mau pulang kampung Sumatera itu kalau naik ini jauh bapaknya 1 minggu. 1 minggu berarti 20.000 kali 7 sama membayar qadha 7 hari, pilih mana? Mendingan banyak, lebih ringan. Nah ini nggak boleh seperti itu ya. Jadi yang mentakdirkan la itu la yutikunahu itu likibarin au marudin.
Ai qadra ma yakulu fi yaumihi, kadar yang si miskin itu makan pada hari itu. Orang miskin makannya 15.000 jadi. Wa huwa muddun min ghalibi qutil baladi likulli yaumin. Wa huwa muddun yaitu satu mud min ghalibi qutil baladi, dari ghalibnya biasanya makanan pokok ya, likulli yaumin pada setiap hari. 30 hari berarti 30 mud. Kalau 29 puasanya berarti 29 mud. Ya. Satu mud itu kurang lebih sekitar 6 sampai 7 on. Ya. Taruhlah digenapkan menjadi 1 kilo. Ringan, berapa harga 1 kilo? Kurang ya. Berapa? 12.000 sampai 15.000 ya Pak. Ya. Wa fi qiraatin, dan pada satu qiraat bi idofati ya, bi idofatin fidyatun ya, diidofatkan dengan fidyat wahyalil bayani ya, dan itu idofat bayani ya, untuk menjelaskan kata fidyah itu adalah bentuk bayaran. Wakilala ghairu muqaddaratin, dikatakan ulama yang lain tidak perlu menggunakan la ya. Wa kanu mutakhayyirina fi sadril islami baina shaumi wal fidyah, mereka itu boleh memilih fi sadril islami, di awal Islam, baina shaumi wal fidyati, antara puasa ya dan membayar fidyah. Jadi nggak usah pakai la. Jadi wa yutikunahu fidyatun itu memang ya, memang mampunya mengeluarkan 1 mud. Oh, nggak punya beras, ya udah berpuasa, boleh pilih. Itu kenapa tidak ada la-nya. Jadi ini ya, ada pembahasan di kalangan ulama ya, apakah yutikunahu mentakdirkan la atau tidak. Kalau mentakdirkan la, itu maknanya bagi orang yang sakit atau orang yang sudah tua. Kalau tidak mentakdirkan la, itu maknanya ayat ini mensejarahkan dulu di awal Islam boleh pilih, mau bayar fidyah apa mau berpuasa. Ya. Summa nusikha, kemudian dinasahkan ayat ini ya, bita'yini saumi liqaulihi, dengan mewajibkan berpuasa. Jadi yutikunahu fidyatun ta'amu miskin, itu dimansuhkan ayat itu dengan bita'yini saum, kewajiban berpuasa. Paman syahida minkum syahra falyasumhu. Ini Al-Baqarah ayat 185 yang membatalkan wa yutikunahu fidyatut ta'amu miskin. Ya, jadi ada pembahasan tersendiri. Kenapa ada nasih dan mansukh tetapi tetap ditulis gitu. Artinya gini, kalau teori nasih dan mansukh, nasih itu ayat yang membatalkan, mansukh ayat yang dibatalkan. Ayat yang datangnya lebih dahulu itu ayat mansukh, ayat hukumnya sudah dibatalkan. Nah, ayat yang membatalkan itu disebutnya dengan nasih. Itu kalau ya ada materi sendiri ini tentang an-nasikh wal mansukh fil Quran ya. Nah,
Kenapa tetap ditulis, tidak dihilangkan? Ini tidak lain bahwa Al-Quran itu secara otentis, ya, secara otentik, otentitasnya itu terpelihara, sehingga ya terjadi hukum tentang nasikh dan mansukh pun tetap ya dicantumkan agar menjadi sebuah proses pendewasaan. Jadi orang mengerti semua. Dan ayat tentang nasikh dan mansukh ini bukan satu-satunya. Saya lupa ya, yang lalu atau belum ya. Ayat yang menceritakan bahwa bagi orang idza hadaratil mautu, ya, bagi orang yang segera datang kematian, maka baginya menulis wasiat. Ya, ayat itu mensyariatkan bagi orang yang sudah mendekati kematiannya itu membuat wasiat kepada lil akrobin, kepada kerabat-kerabatnya. Ayat itu menurut sebagian ulama sudah dimansukhkan ya dengan ayat dalam Al-Maidah dan beberapa ayat yang lain yang menceritakan tentang hukum waris. Ya, jadi sebelum ketentuan waris itu turun, maka orang diminta membuat wasiat. Nah, walaupun ulama yang lain mengatakan ini tidak terjadi nasakh dan mansukh karena yang dimaksud orang boleh memilih apakah dia mau membagi rata karena pertimbangannya sendiri, seperti umpamanya mau membagi sama laki dengan perempuan, maka jangan dibuat warisan. Nah itu terjadi ikhtilaf ya, tetapi yang pasti bahwa pendapat orang yang mengatakan terjadinya nasikh dan mansukh tetap ditulis, tidak dihilangkan untuk bisa dipahami bahwa ada proses penyempurnaan hukum. Di dalam hadis juga sama, banyak hadis yang awalnya Nabi mengatakan A, tapi berikutnya beliau menyatakan B. Seperti kawin mut'ah. Kawin mut'ah itu pada awalnya boleh sama Nabi. Karena anak-anak muda itu tidak kuat kalau berbulan-bulan tidak pulang. Maka diperbolehkan. Tetapi sejak Fathu Makkah dan sudah tidak ada lagi pengusiran, tidak ada lagi perang yang terus-menerus, maka Nabi mengatakan siapa yang melakukan mut'ah maka faqad asa Abul Qasim, dia durhaka sama Abul Qasim. Nah itu berarti mut'ah itu sesuatu yang awalnya boleh kemudian dibatalkan. Ya, itu biasa. Dan di dalam penulisan hadis itu juga nggak dibuang juga. Jadi kita bisa mempelajari tentang hukum nasikh dan mansukh sebagai sebuah proses hukum, ya. Jadi proses tasamuh dalam hukum. Kita juga pernah belajar dulu sini, karena di zaman Nabi itu sholat itu panas, lagi sholat zuhur, sholat Jumat penuh orangnya, maka keringatnya itu keluar. Kemudian kemaluannya gatal. Sambil sholat dia masukkan tangannya, dia gatal. Selesai dia nanya ya kepada Rasul, lagi sholat gatal tapi menggaruk kemaluan. Maka Rasul mengatakan bahwa zakar laki-laki itu adalah segumpal daging tubuh kalian. Artinya megang zakar, megang hidung sama megang telinga sama.
maka orang sudah paham berarti nggak batal. Ya, awalnya itu tidak batal. Tetapi pada perkembangannya, man masahal zakarahu, ya, falyatawaddo. Siapa yang menyentuh zakarnya, maka wajibnya berwudu. Maka itu terjadi nasikh dan mansukh. Tapi dua-dua hadisnya itu tidak dihapus, ya, sebagai sebuah proses pembelajaran. Nah itu perlu kita pahami tentang yutiqunahu fidyatun. Kapan digunakan, menggunakan takdirlah, itu maknanya kemana? Kalau tidak mentakdirkan, maknanya seperti apa? Sebab kalau kita boleh pilih, maka kita ya lebih baik bayar lah 30 liter daripada puasa 30 hari. Ya, berat. Nah, jadi batal dengan ayat faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan Ramadan, ya, asyhara ay syahra Ramadan falyasum. Ya, maka hendaknya dia berpuasa. Qala Ibnu Abbasin, berpendapat Ibnu Abbas, ya, illal hamilu wal murdi'u, kecuali orang yang hamil dan orang yang menyusui. Idza aftarata, apabila keduanya itu berbuka, khaufan 'alal waladi, karena khawatir terhadap anaknya. Ini ilatnya itu khaufan 'alal waladi, karena takut anaknya, bukan takut dirinya. Kan kalau orang menyusui dua kan. Kalau dia takut sama anaknya, maknanya air susunya sedikit, air susunya cair, anak itu nangis gitu. Nah itu pertimbangannya bukan dirinya tapi anak. Fa'innaha baqiyatun, maka sesungguhnya, ya, itu tadi ma'aftara itu orang yang berbuka itu tadi baqiyatun, tetap. Bila naskhin fi haqqihima, maka tidak ada yang dinasahkan bagi kedua orang itu tadi, orang hamil dengan, ya, orang yang, ya, menyusui itu tadi. Jadi dia tetap membayar fidyah,